sih kakak hari ini? Wah, kalau kakak sih Kak Yes luar biasa, semangat pastinya Kak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau kakak? Luar biasa juga dong kak, anak-anak Tuhan pasti harus luar biasa. Oh iya, hari ini kakak mau tanya nih sama adik-adik yang di rumah. Kira-kira ada nggak ya yang bosen sama ibadah kita? Wah, ada nggak? Ada ya kak ya? Ayo lo coba dijawab dulu Kak. Coba dijawab, ada yang bosan? Ada? Kedengeran Kak suaranya? Ada. Oh tidak dong. Oh, Kak. tidak. Luar biasa sekali. Coba deh adik-adik. Kebayang nggak ya? Misalnya Tuhan Yesus bosan sama kita. Aduh ya. Luar biasa. Nggak kebayang deh. Nanti jadinya hidup kita kayak mana ya kak? Kebayang nggak kalau Tuhan Yesus nggak peduli sama kita? Waduh, bahaya dong Kak. Nanti kalau kata Tuhan, udahlah, aku nggak mood buat ngasih nafas sama manusia. Aduh, gimana Kak? Aduh, jangan ya adik-adik, jangan ada yang bosan, oke? Nah, hari ini karena hari Minggu kita harus sukacita, harus bersemangat karena hari ini harinya Tuhan. Karena itu Kak, untuk membangkit nih Kak, membangkitkan semangat adik-adik yang ada di rumah, semua bangkit berdiri dulu yuk. Ayo dong kita bangkit berdiri biar kita semangat nyanyinya hari ini. Karena kita mau mengucap syukur atas kasih Tuhan yang manis dan indah. Oke, jadi kita menyanyi apa kak? Kasih Tuhan, kasih Yesus manis dan indah. Oke, kita nyanyi ya adik-adik. Udah semangat nih Kak ya pasti kan? Jelas dong, udah semangat semuanya. Kalau gitu Kak, adik-adik yang di rumah boleh duduk dulu. Oke, duduk. Tarik nafasnya. Jangan lupa buang. Nah, buang. Oke, sudah? Sudah dong ya Kak ya. Oke Kak, sebelum kita mulai ibadah kita lagi nih, sebelum kita bernyanyi lagi nih ya Kak ya. Iya. Nah, kita mau berdoa dulu. Tapi Kak, untuk minggu ini ada yang spesial Kakak. Senangnya ada yang spesial apa sih untuk Kak yang Bukan spesial? hanya hari Valentine aja yang spesial Kak. Hari Minggu juga harus kita spesialkan karena hari ini kita akan berdoa, doa pembuka kita akan dibawakan oleh anak sekolah minggu kita yang luar biasa. Berarti hari ini yang bawa anak sekolah minggu nih ya Kak ya. Dan tidak lain dan tidak bukan adalah anak sekolah minggu dari kelas tanggung Kakak. Luar biasa ya. Oleh sebab itu kita lipat tangannya, tutup matanya,
kita bersatu di dalam doa. Semua mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, seluruh puji syukur kami panjatkan kepadamu karena Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami sampai pada saat ini. Ya Bapa, sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Tolong Kau berkatilah kami supaya kami dapat mengerti apa yang dikatakan dan juga diajarkan oleh guru-guru KKR kami. Ya Bapa, hanya inilah doa anak-anakmu yang kurang sempurna, sempurnakanlah di kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Wah, puji Tuhan ya Kak. Terima kasih Kakak telah Kakak dan Abang yang telah membawakan doa pembuka kita pada hari Minggu ini. Luar biasa ya Kak. Karena kita pada hari Minggu ini juga luar biasa. Kakak punya satu pertanyaan buat Kak Sandra. Apa itu, Kak? Kakak punya sahabat kan? Sahabat punya dong. Sahabat tuh menurut Kakak yang kayak gimana sih? Sahabat itu menurut kakak yang selalu ada buat kita, yang mengerti kita, Iya. yang nggak pernah bosan-bosan ini buat dengar semua cerita, semua keluh kesah kita, Kak. Nah, kalau Kak Lias sendiri gimana nih? Menurut Kak Lias, apa sih seorang sahabat itu bagaimana sih? Kalau Kak Lias, Kak Upi, satu sahabat Kak Lias yang paling setia dan pastinya kita semua itu satu sahabatnya. Siapa lagi kalau bukan? Pastinya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita mau bernyanyi lagu Ada Satu Sobatku. sahabat kita adalah Tuhan Yesus. Adik-adik, mulai hari ini ceritanya sama Tuhan Yesus. Kak, kalau sama teman kan kadang kita cerita sama teman A nyampein ke B, Kak. Kakak pernah nggak seperti itu? Pernah banget, Kak. Terus nanti diceritainnya kita bilangnya ini, diceritainnya beda. Nah, daripada buat dosa ya, Kak ya. Jadi lebih bagus ceritanya sama Tuhan Yesus saja. Karena dengar ya, Kak, katanya Tuhan Yesus ini, dan emang kita udah merasakannya ya, Kak Upi. Iya. Tuhan Yesus itu benar
benar-benar sobat yang setia dan juga memiliki kasih yang sangat indah. Top Marco top, makanya kita mau angkat lagi pujian kita sambil berdiri dulu ya Kak. Kita bangkit lagi ya, bangkit lagi. Kita mau nyanyi apa nih Kak? Kasih Yesus indah. Oh indah, oke. Ayo semuanya nyanyi dengan penuh semangat. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi, lebih semangat lagi. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Oke, kasih Yesus lebih indah dari segalanya ya Kak. Betul banget Kak. Valid, no debat. Lebih indah dari pelangi, dari bintang, bahkan bunga sekalipun lebih indah. Aduh luar biasa sekali Yesus kita ya. Oh iya Kak, kira-kira nih Kakak masih ingat nggak siapa yang lahir di tanggal 25 Desember? Bapak aku. Oh bukan, bukan Kak. Kan dong Kakak. Ayo siapa lagi Kak? Siapa lagi Kak? Aduh, ada penuh lain Kak. Yang pasti dia selalu ada di bawah. Tuhan Yesus dong Kak. Tapi sebentar lagi kita memperingati apa Kak? Oh iya, Hari kematian Tuhan Yesus. Tapi nggak apa-apa Kak. Tuhan Yesus kan mati untuk menebus dosa-dosa kita. Nah hari ini kita mau nyanyi Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu apa Kak? Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sekali lagi, Sang Penebus, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Hebat nggak sih Kak Tuhan kita? Hebat sekali dong. Dia lahir untuk kita, Dia mati juga untuk kita, terus Dia bangkit lagi Kak Untuk kita Kak. Aduh luar biasa sekali Tuhan kita. Gak ada yang bisa seperti itu ya Kak. Tapi kita masih ada yang ini ya Kak, yang suka berbuat dosa, yang suka Betul, Kak. malas-malasan ke gereja Kak. Bener, Kak. Padahal Tuhan kita nggak pernah begitu sama kita ya. Kita perlu merenungkan kalau kasih Tuhan itu pasti tetap yang terindah, dan kita harus ingat dan sekaligus memuji Kak. Nah lewat puji-pujian ini kita memuliakan nama Tuhan, maka dari itu kita akan dengan pujian kita kasih yang terindah.
firman Tuhan. Mari kita Selamat mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, sebentar lagi kita akan memasuki ibadah kita minggu ini. Adik-adik, persiapkan hati kita, berikan hati yang terbaik untuk Tuhan. Kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, kami mau memulai kebaktian kami. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kebaktian kami dan berkati kami agar kami dapat mendengar dengan baik dan firman Tuhan dapat kami simpan di dalam hati kami dan dapat kami pakaikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan hati, pikiran, jiwa dan tubuh kami di dalam kebaktian ini. Tuhan Yesus, inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, udah pada dengar nggak bagaimana cerita Yesus ditangkap? Bagaimana ya cerita Yesus ditangkap? Kakak yakin sebagian adik-adik udah pada tahu nih ceritanya, atau pada lupa Kak Sis? Atau jangan-jangan ada yang belum tahu cerita Yesus ditangkap? Nah, ceritanya bagaimana ya? Kita buka Alkitab kita yang diambil dari Perjanjian Baru, Markus pasal 14 ayat 43 sampai 50. Diambil dari mana? Dari Markus pasal 14 ayat 43 sampai 50. Kita ambil sama-sama ya, kita baca ya. Adik-adik udah pada dapat belum? Udah? Ayo kita sama-sama membacanya. Yuk kita baca. Markus pasal 14 ayat 43 sampai 50. 1, 2, 3, ya. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menentakannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Nah, kakak mau cerita nih bagaimana Yesus ditangkap. Pada saat Yesus selesai berdoa di Taman Getsemani seperti gambar di atas, maka datanglah Yudas dan orang-orang bersama dengan dia membawa pedang dan pentungan. Kemudian Yudas menyapa Yesus lalu mencium Yesus. Nah, itu merupakan bukti yang diberikan Yudas kepada orang-orang tersebut bahwa orang yang diciumnya adalah Yesus. Apa? Orang yang diciumnya adalah Yesus. Nah, kakak mau tanya nih sama adik-adik sekolah minggu, siapa nama murid Yesus yang berkhianat dengan cara mencium Yesus? Ayo, siapa nih yang tahu?
Ya benar, namanya adalah Yudas Iskariot. Nah, kita lanjut lagi ya. Lalu Yesus ditangkap seperti gambar di atas oleh orang-orang yang membawa pedang dan pentungan. Mereka seolah menarik Yesus, seolah Yesus adalah seorang penjahat nih. Padahal Yesus tidak melakukan kesalahan apapun adik-adik. Yesus tidak melawan mereka. Padahal Yesus memiliki kuasa yang besar untuk melawan orang-orang tersebut. Kakak mau tanya lagi nih sama adik-adik sekolah minggu, masih ingat nggak kuasa dan mukjizat yang pernah dilakukan oleh Yesus? Apa-apa aja ya kuasa dan mukjizatnya? Kakak kasih waktu 5 detik nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, benar sekali. Apa-apa aja itu Kak Sis? Yang pertama, mukjizat yang pertama adalah air berubah menjadi anggur di pesta pernikahan Kana di Galilea. Apalagi Kak Sis? Menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang kusta. Yesus menyembuhkan orang buta. Yesus menyembuhkan orang tuli, orang lumpuh. Apalagi ya? Yesus memberi makan 5.000 orang nih dengan cara 5 roti dan 2 ekor ikan. Bahkan mempunyai sisa 12 bakul lagi nih yang tersisa. Apalagi ya Kak Sis? Iya benar, berjalan di atas air. Dan masih banyak lagi kuasa dan mukjizat yang bisa Yesus lakukan. Nah, adik-adik nih yang ada di rumah, Yesus kita luar biasa kan? Kalah nih sama Power Ranger, Spider-Man, Naruto, atau tokoh-tokoh komik yang lainnya. Karena Yesus kita lebih luar biasa dibandingkan mereka. Lalu setelah Yesus ditangkap, ada 2 reaksi dari para murid nih. 2 reaksinya apa-apa aja ya Kak Sis? 2 reaksi. Yang pertama adalah melawan kekerasan dengan kekerasan. Wah, apa Kak Sis? Melawan kekerasan dengan kekerasan. Bagaimana itu Kak Sis? Yaitu salah satu dari para murid mengambil pedang dan memotong telinga dari salah satu imam besar tersebut. Reaksi yang kedua, apa Kak Sis? Reaksi yang kedua adalah apa yo adik-adik? Apa nih reaksi kedua? Ya benar, saking takutnya para murid pergi dan meninggalkan Yesus. Nah, apa aja tadi reaksi dari para murid? Ada 2 reaksi dari para murid nih. Yang pertama, melawan kekerasan dengan kekerasan. Yang kedua, karena saking takutnya para murid pergi dan meninggalkan Yesus. Nah, kakak mau tanya nih sama adik-adik sekolah minggu nih. Kita kan sebagai murid-murid Tuhan Yesus juga nih. Apakah kita melakukan reaksi pertama atau kita melakukan reaksi yang kedua nih? Kak Sis, reaksi pertama itu contohnya apa Kak Sis? Contohnya, kakak kasih contoh. Misalnya nih, ada teman-teman adik-adik yang gak suka, lalu teman adik-adik memukul adik-adik. Apakah adik-adik mau memaafkannya, mau mengampuninya, atau bahkan menonjoknya lagi? Jadi, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Ayo adik-adik, pilih yang mana? Apakah mengampuni atau membalasnya? Nah, kalau reaksi kedua, apa ini Kak Sis? Saking takutnya, mereka meninggalkan Yesus, pergi dan meninggalkan Yesus. Contohnya, adik-adik masih daring kan di sekolah? Nah, ketika ujian daring sekolah nih, adik-adik sudah melakukan persiapan dengan baik, adik-adik udah belajar, adik-adik udah berdoa, tapi ada rasa ketakutan itu di dalam diri adik-adik. Saking takutnya, adik-adik takut nih nggak dapat nilai yang baik, nggak dapat nilai 100, terus takut remedial nih. Saking takutnya, adik-adik pergi
melupakan Tuhan. Dan adik-adik meminta pertolongan mama papanya untuk ikut ujian juga, atau abang dan kakaknya atau guru lesnya nih pada saat ikut ujian, kakak dan abangnya ikut ujian juga. Itu nggak boleh ya, itu melakukan kecurangan. Mau reaksi 1 maupun reaksi 2 sama-sama nggak boleh, karena itu dosa. Nah, kakak mau tanya nih sama adik-adik kelas tamu dan kelas remaja. Pasti kan adik-adik punya masalah nih, pergumulan yang ada di dalam diri adik-adik ini. Kakak mau tanya, apakah di dalam pergumulan adik-adik berserah dan berdoa sama Tuhan, atau malah lari dari Tuhan dan mencari kesenangan di luar? Kesenangan di luar apa aja, Kak? Misalnya kesenangan merokok, kesenangan melakukan hubungan seks, atau kesenangan minum minuman keras nih. Kesenangan apa lagi ya? Kesenangan narkoba nih, memakai narkoba. Itu nggak boleh ya. Jadi hari ini kita diingatkan agar kita berserah kepada Yesus dan berdoa, bukan lari daripada Yesus. Oke, amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan pada minggu ini. Tuhan Yesus yang baik, mampukan kami Bapa agar kami dapat berserah kepada Tuhan, agar kami melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Bapa kami mengucap syukur Bapa karena Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, berkati kami agar kami menjadi anak Tuhan Yesus yang setia, menjadi anak Tuhan Yesus yang taat dan patuh kepada Tuhan, sehingga kami dapat menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, puji Tuhan ya Kak Upi, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Kita ucapkan terima kasih Kak Siska. Terima kasih Kak. Nah, untuk merespon firman kita pada hari ini, kita punya kuis. Pasti kuisnya kira-kira ini Kak. Ada 2 nih Kak kuis. 2 ya. Yang pertama Kak. Yang pertama, siapakah murid Tuhan Yesus yang menjual Tuhan Yesus? Oke, satu lagi Kak. Yang kedua, berapa keping perakkah Tuhan Yesus dijual? Oke adik-adik, ada 2 pertanyaan. Nah buat adik-adik nih, ada 3 yang jawab pertama ke nomor WhatsApp di bawah ini yang akan menjadi pemenang. Kita semua pemenang ya, tapi ini yang menjawab pasti yang tercepat. Oke, kakak tunggu ya adik-adik. Nah, kita sekarang mau hafalan dong Kak. hafalan. Adik-adik belum pada disimpan nih Alkitabnya Kak. Aduh, itu kayaknya ada yang lagi lari-lari itu masuk kamar. Ayo, kita mau ayat hafalan dulu. Soalnya ibadah kita belum selesai Kak. Nah, adik-adik yang di rumah semuanya kita buka lagi nih Alkitabnya. Diambil dari Yohanes 16 ayat 32b. Kakak ulangi sekali lagi ya. Ayat hafalan kita diambil dari Yohanes 16 ayat berapa Kak? 32b. Oke, nah semuanya adik-adik di rumah udah pada dapat? Udah. Aduh Kak, pinter-pinter kali adik-adiknya. Nah Kak, kita baca sama-sama nih ya Kak ya. Adik-adik di rumah baca di rumah, kakaknya baca di sini. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Oke Kak, kita ulangi sekali lagi ya. Yuk, 1, 2, 3 ya. Namun aku tidak seorang diri,
sebab Bapa menyertai aku. Kak, yang lain coba kita sama-sama ya Kak. Sekali lagi. Sekali lagi ya kak ya. Sekali lagi cuma sedikit Kak. Sedikit aja ya kak. Ya. 1, 2, 3 ya. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Luar biasa sekali ayat hafalan kita hari ini ya kak. Luar biasa Kak. Sebelum kita ke persembahan, ada Momo nih kak. Momo Apa ya, Kak. kira-kira ya? Hot news. Oke, Kak. Momo yang pertama, Ya Kak. Apa tuh? minggu depan kita ibadahnya via Zoom. Jangan lupa adik-adik sediain waktunya jam berapa kak? Jam 10. Jadi minggu depan jam 10 adik-adik jangan main-main lagi karena kita ada ibadah via Zoom kak. Nah yang berikutnya nih kak, apa ya kak? Kalau kita jam 8 tuh biasanya ngapain ya kak? Aduh, ini yang paling sering dilupakan ya. Biasanya yang nonton tuh cuma 10 Kak. Ada 10 kak. Iya Kak, cuma 10. Aduh, gimana ya? Padahal kayak KKSTB banyak ya Kak. Iya, mudah-mudahan kan kak selepas ini lebih dari 10 kak, ada 2 atau 30 ya kak ya. Tapi kira-kira apa sih kak jam 8 tuh ada apa sih? Ada SAAT Kak. Apa itu kak? Teduh. Oh. Oke, ada Saat teduh. buat adik-adik yang di rumah jangan lupa ya setiap jam 8 malam kita ada Saat teduh. Adik-adik luangkan waktunya ya buat saat teduh malam sebelum kita istirahat. Nah, yang terakhir nih. Apa ya? Apa tuh, Kak? Ini terakhir nih. Ini terakhir. Buat adik-adik jangan lupa setiap hari buat ayat Alkitabnya. Setiap hari coba dibuka nih Instagramnya, pasti ada ayat Alkitab yang harus dibaca kak. Oke, Kasih jempolnya dulu, kasih jempolnya dong yang oke. Iya. Sudah kasih jempol, anak pintar. Pasti pintar. Oke, Kak. Nah, nih kita ngapain aja? Ini yang di tangan Kakak udah gerak-gerak nih Kak. Ayo. Oke, saatnya kita masuk ke dalam sesi persembahan. Buat adik-adik yang di rumah, siapkan persembahannya. Nanti persembahannya kasih ke orang tuanya dan orang tuanya serahkan kemana kak? Ke gereja. Oke, kita mau persembahan, kita nyanyi sama-sama. Isakin kami endah, oh Bapa. Musik. Isakin kami endah, oh Bapa, maka kami kan superebantu. Laboban gegek kami, oh Bapa, lako bereman bantu. Kai pesilit ibas kami, oh Bapa, eka bekas pemerintah kami. Eda sada bagi Bapa, ibas sembahkan kami. Gak kerasa ya Kak Upi, kita akan berpisah. Aduh, sedih sekali kak. Tapi tenang aja, kita bakal muncul lagi di minggu-minggu berikutnya. Jangan bosan-bosan sama kami berdua ya. Tunggu ya, tunggu. Oke Kak Upi, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita mau doa syafaat. Oh, syafaat ya kak ya. Oke, kita mau doa syafaat. Kita undang Kak Siska untuk membawakan doa syafaat kita. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah sampai di acara penghujung ibadah kebaktian kita. Kita mau berdoa, doa persembahan dan juga doa syafaat. Adik-adik berikan hati yang terbaik untuk Tuhan Yesus ya. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mengikuti ibadah kami hari ini. Tuhan Yesus berkati kami agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik,
kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami. Tuhan Yesus berkati persembahan kami, berkati orang tua kami, dan mampukan kami untuk dapat memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus berkati persembahan kami ini dan biarlah persembahan kami ini layak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami. Berkati kedua orang tua kami, berikan kesehatan, kesabaran kepada kedua orang tua kami untuk membina dan mengajari kami. Tuhan Yesus berikan juga rezeki kepada kedua orang tua kami. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan adik-adik sekolah minggu yang dimulai dari kelas balita, kelas kecil, kelas tanggung, dan kelas remaja. Tuhan Yesus yang memberkati adik-adik kami ini di masa belajar daringnya. Tuhan Yesus yang memberikan semangat kepada adik-adik kami ini, sehingga adik-adik kami ini semangat belajar daring dan menjadi anak-anak Tuhan yang berprestasi dan juga anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga dan berikan kesehatan kepada adik-adik kami ini, sehingga adik-adik kami ini dapat sehat dan semakin bersukacita. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mendoakan untuk adik-adik kami dan orang tua kami yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus yang memberikan umur yang panjang kepada mereka. Kami juga mendoakan Bapak dan Ibu dan Bibi Pertua Diaken dan juga guru-guru sekolah minggu kami. Berkati mereka di dalam segala aktivitasnya, berkati perkuliahan dan juga pekerjaan mereka. Berikan semangat kepada mereka sehingga mereka lebih semangat lagi di dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa untuk mendoakan negara kami ini. Tuhan Yesus yang memberkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden, memberkati Bapak para menteri dan staf-stafnya. Tuhan Yesus yang memberikan kesehatan dan juga hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka, sehingga mereka dapat melakukan yang terbaik dan takut akan Tuhan kepada bangsa dan negara kami ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga tidak lupa Tuhan, mampukan kami Bapa agar kami dapat setia kepada Tuhan di dalam mengikuti saat teduh kami setiap harinya, sehingga kami dan adik-adik kami boleh lebih dekat lagi kepada Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Adik-adik, kita tutup kebaktian kita ini dengan mengucapkan doa Bapa kami dalam bahasa Indonesia secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih.